Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها أينما كان وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يا رب العالمين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Malam ini, subuh ini, pelajaran kita hadis halaman 30 di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Nujaidin bidhammin nun wa fathil jim Imran bin Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhaynata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa aqimhu alayya. Fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqal ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini biha fa fa'ala. Fa amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat thumma shalla 'alaiha faqala lahu Umar تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. رواه Muslim. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Abi Nujaidin. Abi Nujaidin ini panggilan, ngaran sidin Imran bin Al-Husain Al-Khuzai dari Bani Khuza'ah radhiyallahu anhu. Apa bunyi hadis ini? Annam ra'atan, ada seorang wanita min Juhaynata, dari kaum atau suku Juhaynah. Di Arab itu banyak suku. Kayak kita di Banjar juga, di Kalimantan ini ada suku. Di Indonesia ya, kita ini dikenal suku Banjar, suku Madura, suku Jawa, suku Sunda, dan seterusnya. Di sana juga banyak suku-suku. Annam ra'atan, seorang wanita min Juhaynata, dari Bani Juhaynah, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya hubla minaz zina,
dia dalam keadaan hamil karena berbuat zina. Faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan, telah menimpa kepadaku suatu hukum, fa'aqimhu, maka berlakukanlah hukum itu kepadaku. Fa'aqimhu alayya, berlakukanlah hukum itu kepadaku. Fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyaha, kemudian Rasulullah memanggil walinya. Faqal, kemudian beliau berkata kepada walinya perempuan itu tadi, ahsin ilaiha, perbuat baiklah kepadanya. Maksudnya ini berbuat kesalahan, jangan dicaci maki, jangan ditiwas, apalagi ya orang kita bahasa Banjar tuh dipukuli, ya jangan, baik-baik aja. Ahsin ilaiha fa idza wada'at, amun kaina dia melahirkan anak, fa'tini biha, maka bawa ke aku jasidin, ya Rasulullah. Fa fa'ala, maka dikerjakan oleh dia. Fa amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wanita itu kada disebutkan berapa lama melahirkan, fa fa'ala, lalu dia kerjakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu, dibawalah wanita yang sudah melahirkan itu menghadap Rasulullah. Fa amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat supaya dilaksanakan hukum. Apa tuh hukum? Had. Apa tuh had? Rajam. Kata Rasulullah, coba tabukakan luang, singgan dada, kemudian inya itu diselimuti lawan pakaian, jarat, pisit-pisit, supaya kaina inya kalau dirajam, rajam itu apa? Rajam itu kaina wanita itu habis dimasukkan ke dalam tanah, ditabukakan luang, dimasukkan ke dalam tanah, singgan dada, ada yang mengatakan singgan leher, nah itu hukum rajam namanya. Ditawaki lawan batu supaya inya jangan sampai kena tabuka auratnya. Lalu Rasulullah berkata, fasyuddat alaiha thiyabuha, jarat, selimuti awaknya itu lawan pakaiannya, jarat, pisit-pisit, supaya jangan sampai karena kalau inya bergerak-gerak tabuka auratnya. Summa amara biha, kemudian Rasulullah memerintahkan dengan dia supaya itu tadi ditabukakan luang, dijarat awaknya, pisit-pisit lawan pakaiannya, farujimat, lantas disuruh kepada orang-orang manawaki lawan batu. Lalu pepadaan mau ambil batu tawaki. Itu ngarannya hukum rajam dalam Islam. Tawaki, saya mau ambil batu tawak, saya mau ambil batu tawak, sampai orang itu meninggal dunia. Ini had namanya di dalam fikih. Summa shalla alaiha, kemudian Rasulullah mensalatkan, singkatnya begitu. Ya tentu setelah tadi mati, dibongkar, dimandii, dikafani, kemudian disolatkan, dan Rasulullah sendiri yang mensolatkan. Di dalam sejarah, kalau sampai Rasulullah itu mensolatkan, itu pertanda
bahwa orang itu adalah orang yang baik. Itu di dalam sejarah. Mensawat Rasulullah itu mensalatkan seseorang yang punya keluarga tuh bangganya minta ampun. Kalau nang bini mati disalatkan oleh Rasulullah, nang laki ini umay Allah, sanangnya Rasulullah mensalatkan. Kenapa? Karena Rasulullah tuh kalau berdoa kabul doa sini. Ya sama jualan kita di Banua sini juga. Misalnya ada nang mati, lalu orang terhormat, ulama besar yang kita anggap sebagai ulama panutan kita, sidin menyembah yang akan bini kita mati, sanang benar. Kalau misalnya kayak Bahari, kita baisi guru sakumpul, mati bini kita, atau mati laki kita, sidin menyembah yang akan menjadi imam, umay bangganya. Karena disalati, diimami seorang yang alim, seorang yang saleh. Begitu juga di zaman Rasulullah, bila ada orang yang meninggal dunia, Rasulullah mensalatinya, itu minta ampun orang kesusukaan. Rasulullah kada meninggal dunia, diganti oleh Abu Bakar. Begitu juga, bila ada yang meninggal, Abu Bakar yang mengimami, jadi imam, mensalatinya, Allah orang itu kesusukaan, dan seterusnya. Abu Bakar meninggal diganti Umar, Umar meninggal diganti Utsman, Utsman meninggal diganti dengan Ali, Ali meninggal, banyak para ulama-ulama yang disebut dengan tabi'in. Tabi'in banyak yang meninggal sudah, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in meninggal, ulama-ulama turun temurun sampai kita sekarang. Nah, jadi Rasulullah mensalatkan terhadap wanita itu, faqala lahu Umar, Sayyidina Umar berucap, tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Ya Rasulullah, pian salatikah nih wanita ini padahal inya berbuat zina. Kenapa jadi Umar berucap macam itu? Karena biasanya pernah terjadi bila orang itu orang jahat, Rasulullah kedahun menyembayangkan, mensalati. Jadi orang-orang biasa aja yang mensalati, sidin kedahun menjadi imam. Apabila orang itu dikenal sebagai orang yang jahat. Nah, si bibini ini melakukan zina sampai dirajam, disalatkan oleh Rasulullah. Umar bertanya, ya Rasulullah, jaka bahasa kita umat pian sembahyang, pian salatilah bibini nang berbuat zina nang ini. Faqal, Rasulullah menjawab, laqad tabat taubatan. Inya Umarai sudah bertaubat. Taubatan maknanya di sini taubatan sahihatan nasuha. Dia betul-betul bertobat kepada Allah. Makanya inya datang menyerahkan diri lawan aku, minta supaya diberlakukan hukum rajam. Karena di dalam Islam apabila seseorang melakukan perbuatan itu, maka dia dihukum dengan hukum rajam. Ngalih cari orang kayak gini nih. Ya, jaka wayah ini tuh orang nang korupsi tuh, kada usah didatangi KPK, langsung aja datang ke KPK, Pak ulun korupsi nah, borgol tangan ulun masukkan dalam penjara. Tapi kada ada yang kayak begitu itu. Apa saja membunuh, kalau usah dicari-cari, langsung menyerahkan diri. Di zaman Rasulullah tuh ada peristiwa yang kayak begitu. Jadi kata Rasulullah, laqad tabat taubatan. Di dalam syarah hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah inyani sudah bertaubat dengan taubat yang bujur-bujur bertaubat, yang dikenal di dalam Al-Quran taubatan nasuha. Dalam Al-Quran berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah
taubatan nasuha, wahai orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Arti taubat nasuha itu bujur-bujur bertobat, menyesal. Dulu sudah saya terangkan bahwa syarat taubat itu hendaklah dia menyesali diantaranya. Rasulullah melanjutkan, lau qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'at. Andai kata nilai taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang-orang munafik yang ada di Madinah ini, kata Rasulullah, orang munafik di Madinah ini 70, mereka bertobat 70 orang. Tuh nilai taubatnya tuh bisa mengcover 70 orang itu. Saking apanya nih? Saking tingginya nilai taubatnya itu. Artinya tadi apa? Taubatan nasuha, taubat yang bujur-bujur. Nah, jadi lalu para ulama hadis mengatakan itulah pertimbangan Rasulullah, karena sidin tahu ini orang bertobat bujur-bujur, maka Rasulullah mensalatinya. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Jar Nabi melanjutkan kata-kata sidin, adakah engkau dapati wahai Umar, ini yang kita lakukan ini lebih baik daripada kalau inya sendiri yang melakukan taubat atas dirinya, kadang menyerahkan diri ke kita untuk diberlakukan hukum had, tapi inya bertobat surangan aja ke depan-depan, tapi inya datang menghadap Rasulullah. Nah, di situ itu hebatnya tuh. Datang menghadap Rasulullah, mengaku kepada Rasulullah dan minta diberlakukan hukum, diberlakukan merajam. Ini umarai harat benar jaka bahasa kita. Nah, jadi lalu itu juga salah satu pertimbangan. Lalu Rasulullah mensalatkan kepada si wanita ini. Apa isi hadis ini? Ini masih hadis yang terkait dengan soal taubat. Jadi artinya orang itu sebesar apapun dosanya, bayangkan berbuat zina sampai hamil, sebesar apapun dosa seseorang, kalau inya bujur-bujur bertobat kepada Allah, diterima oleh Allah. Amun kada diterima oleh Allah, Rasulullah kada mensalati. Nang nyata dulu kalau Rasulullah berdoa dijabah oleh Allah. Kan kita mensalati orang mati itu kan bacaannya diantaranya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau lelaki, kalau bini, Allahumma warhamha wa'fu anha, memintakan ampun kepada Allah. Allahumma ighfir laha, ya Allah ampuni nih orang. Allahumma ighfir laha warhamha, rahmati nih orang. Wa'afiha wa'fu anha, maafkan segala kesalahannya. Nanti yang keempat, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufun. Itu kalau bacaan kita kalau menyembah orang mati, itu isinya kesimpulannya memohonkan kepada Allah supaya si yang mayit ini diampuni dosanya oleh Allah. Bagaimana kalau Rasulullah yang memintakan ampun? Sekali lagi saya ulangi, kalau Rasulullah yang berdoa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi isinya di sini bahwa sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, kalau dia betul-betul bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dengan tobat yang disebut dalam istilah Al-Quran taubatan nasuha, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua,
pelajaran bagi kita juga. Amun kita tak salah, jangan segan-segan mengaku kesalahan. Misalnya nih kita sehari-hari tangkada sembahyang, kemana mengadu kalau kada sembahyang? Tulak ke mahkamah syar'i kah? Ke pengadilan agama kah? Kada. Mengadu kepada Allah bujur-bujur, ya Allah, aku tadi kada sembahyang karena kada sawat di tengah jalan. Naik kalau sungai, supirnya dibawa sembahyang kadiran, nyarik-nyarik malah. Maaf ya, minum sebentar. Adakah supir di sini? Ya pul kah? Mun